Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam renungan kita saudara di tanggal 17 bulan 2 2025. Saudara, kita terus datang ke hadapan Tuhan untuk kita boleh meminta kekuatannya saudara pagi ini. Kiranya pagi ini Tuhan memberikan pengertian dalam segala sesuatu. Tuhan menjaga setiap kita saudara pagi ini. Dalam firman-Nya pastinya untuk menuntun kita saudara, untuk kita berkemenangan dalam satu hari ini saudara. Sebelumnya kita berdoa untuk minta tuntunan Tuhan untuk berkata-kata di tengah kita, Roh Kudusnya di tengah-tengah kita berkata-kata, saudara kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini. Terima kasih Tuhan, satu hari lagi Tuhan memberikan hari yang baru buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kiranya pagi ini Tuhan kami merindukan Tuhan Engkau berkata-kata, Engkau menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh merasakan Tuhan, Engkau menuntun kami Tuhan dalam setiap langkah kami, pekerjaan kami, bisnis kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami sambut firman-Mu. Amin, amin. Salam saudara, saat teduh saya pagi ini saudara, Tuhan ingatkan tentang satu kata sabas saudara, dikatakan sabas saudara. Dikatakan untuk tema hari ini saudara, pagi ini Tuhan ingatkan tentang sabaslah hambaku yang baik dan setia. Penghargaan atas kesetiaan. Sabas bisa bicara tentang bagaimana ada penghargaan atas setiap pekerjaan yang mungkin dilakukan seseorang saudara. Dan bacaan kita pagi ini diambil dari Matius 25 14-30, agak panjang teman-teman. Perikop perumpamaan tentang talenta. Bagaimana Tuhan memakai setiap kita saudara dengan talenta-talenta yang diperlengkapi atas setiap kita. Dan Tuhan mau untuk kita kembangkan itu. Tuhan mau kita maksimalkan setiap talenta yang Tuhan berikan buat setiap kita. Untuk memperlengkapi buat orang-orang di sekeliling kita saudara. Untuk kita boleh menyenangkan Tuhan pastinya. Untuk kita mengembalikan berkali lipat. Untuk setiap talenta ini kita kembangkan saudara. Firman Tuhan dikatakan di ayat 14 dikatakan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan harta kepada mereka. Dan biarlah Tuhan seperti ada di dunia ini, kita ada di dunia ini, Tuhan percayakan suatu talenta buat setiap kita untuk dikembangkan. 15, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Dan saya percaya setiap talenta, bahkan kepercayaan yang Tuhan berikan buat setiap kita, tidak pernah melebihi daripada kapasitas kita. Dan Tuhan tahu kita sanggup, Tuhan tahu kita mampu untuk melakukannya saudara. Dan ayat yang 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Dan 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga. Dan labanya dikatakan 2 talenta. Dan masing-masing saudara 5 menghasilkan 5, 2 menghasilkan 2. Ayat 8, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya saudara. Dan biarlah kita tidak menjadi hamba ini saudara. Dia menyembunyikan talenta yang diterimanya saudara, 1 talenta, dan menyembunyikan uang itu di dalam tanah. 19, lama sudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu untuk mengadakan perhitungan dengan mereka. 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa 5 laba 5 talenta. Kata Tuhan, 5 talenta itu Tuhan percaya kepadaku. Lihat, aku telah beroleh 5 laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dikatakan. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Dan saya percaya atas setiap kesetiaan perbuatan kita untuk melipat gandakan talenta yang Tuhan berikan buat setiap kita. Seperti orang yang dikatakan setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan tanggung jawab yang besar buat setiap kita. Dan saya percaya ini saudara, kita perlu endurance, kesetiaan untuk kita melakukannya, untuk kita melipat gandakannya, untuk kita menumbuh kembangkan buat setiap talenta kita. Ayat 22 dikatakan, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya Tuhan, 2 talenta ini dikatakan yang Tuhan percayakan kepada aku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta.
Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab yang dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah kebahagiaan Tuhanmu. Ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta. Itu dan berkata, Tuhan, aku tahu, dikatakan. Responnya ini saudara, saya rasa ini yang mungkin kita harus belajar. Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Dan saya percaya ini karena rendahnya pengertian kita, saudara, untuk kita mengenal Tuhan. Saya percaya ini, sehingga respon yang diberikan dari hamba yang menerima 1 talenta ini respon salah, saudara. Dan 25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah ini. Dalam tanah ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu, dikatakan, bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan saya percaya waktu tidak dikembangkan, saudara, apa yang kita punya itu akan diambil dan akan diberikan kepada yang lain, saudara. Karena setiap orang yang mempunyai, katanya, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 30 dikatakan, dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam, campakkanlah, dikatakan, hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan getah gigi. Dan saya pastikan ini teman-teman, kita memiliki tanggung jawab untuk kita mengembangkan talenta yang Tuhan berikan bagi setiap kita dengan hati-hati. Dan poinnya 21, maka tuannya itu kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Penghargaan Tuhan berikan buat setiap kita yang bersungguh-sungguh mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ada terjemahan versi daripada Alkitab versi baru dikatakan, menarik saudara, katanya ini, tuannya berkata kepadanya, syabas, wahai hamba yang baik dan setia. Sabas, saudara. Kata sabas ini dipakai untuk memberikan penghargaan buat setiap orang yang mungkin berhasil dalam setiap pekerjaannya. Maka kamu setia mengurus yang sedikit, dikatakan, maka aku akan memberikan kuasa mengendalikan yang banyak. Nikmatilah kebahagiaan kurnia Tuhan. Dan saya catat di sini, saudara, literatur yang ada tentang kata sabas atau sabas, syabas atau sabas dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, yaitu kalos, katanya. Arti kata syabas dalam bahasa Yunani yang pertama itu artinya adalah baik. Kata kalos memiliki arti baik atau bagus, saudara. Yang kedua memiliki arti sempurna. Arti kalos tadi bahasa Yunani ini juga dapat berarti sempurna atau tanpa celah, saudara. Perfect, kita kerjakan. Dan yang ketiga bicara tentang sabas adalah pujian. Sering digunakan untuk mengungkapkan pujian, penghargaan terhadap seseorang atau sesuatu, saudara. Nah, dalam konteks Alkitab, kata kalos ini, yang syabas ini digunakan beberapa ayat kita yang pastinya tentang talenta ini, Matius 25, ayat 21 dan Lukas 19 yang sama tentang perumpamaan tentang mina, saudara. Untuk mengucapkan pujian atau penghargaan terhadap seseorang yang telah melakukan sesuatu yang baik. Dan dikatakan di Matius 25 ayat 21 ini adalah sebuah ayat Alkitab yang berbicara tentang penghargaan yang diberikan Tuhan kepada hamba yang setia dan bijaksana, saudara. Dan hendaklah kita, saya percaya atas setiap pekerjaan baik yang Tuhan percayakan dan kita lakukan dengan setia,
Dikatakan Tuhan menghargai ketaatan dan kesetiaan hambanya dalam melakukan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Dan biarlah kita hari-hari ini sudah kita maksimalkan atas setiap talenta mungkin yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa waktu kita setia dalam perkara yang kecil, dikatakan Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang besar lebih lagi buat setiap kita. Ada beberapa dikatakan di sini pokok pengajaran tentang ayat yang Matius 25 ayat 21 ini saudara, dikatakan antara lain yang pertama, kesetiaan dalam perkara yang kecil. Tuhan menghargai kesetiaan kita dalam melakukan tugas-tugas kecil sehari-hari. Seringkali mungkin sesuatu yang kecil yang memang Tuhan izinkan terjadi untuk belajar, untuk kita menghargai saudara, untuk kita mungkin melakukan sesuai dengan kapasitas kita. Tapi Tuhan mau untuk kita lakukan tugas-tugas kecil pun dengan sungguh-sungguh, dengan kesetiaan saudara. Yang pertama adalah kesetiaan dalam perkara kecil. Yang kedua, penghargaan dari Tuhan. Tuhan akan memberikan penghargaan kepada kita jika kita setia dan bijaksana dalam melakukan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Tuhan pasti setiap jerih lelah yang kita mungkin kerjakan, pasti Tuhan akan perhitungkan Tuhan atas setiap kita. Ada penghargaan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Ada reward yang Tuhan berikan atas kesetiaan yang kita lakukan saudara. Penghargaan dari Tuhan dikatakan. Ada upah yang akan Tuhan berikan buat setiap kita yang bersungguh hati untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita sesuai dengan firman-Nya pastinya. Penghargaan dari Tuhan atas setiap hamba-hambanya. Yang ketiga, tanggung jawab yang lebih besar dikatakan. Jika kita setia dalam melakukan tugas-tugas yang kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada kita. Dan sadar tidak mungkin, dan saya percaya ini saudara, kita akan mengalami hal-hal yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita kalau kita tidak mulai dari sesuatu yang kecil untuk setia saudara. Tuhan mau kita untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar ini saudara, untuk kita melakukan tugas kecil dengan setia. Maka Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang lebih besar. Dan saya catat aplikasi dalam kehidupan sehari-hari saudara. Dikatakan tentang bagaimana tema kita, sabarlah hambaku yang baik dan setia. Penghargaan atas kesetiaan yang pertama, poinnya saudara dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjadi setia dalam melakukan tugas-tugas sehari-hari. Kita harus menjadi setia dalam melakukan tugas-tugas sehari-hari, baik dalam pekerjaan dikatakan, dalam bisnis kita mungkin, aktivitas kita mungkin, untuk kita boleh memenuhi kebutuhan kita saudara dalam setiap harinya. Yang kedua, dalam keluarga kita menjadi berkat juga saudara. Kita juga membangun buat keluarga kita, untuk mereka juga mungkin boleh mengalami pemulihan dari Tuhan, maupun dalam kehidupan rohani saudara. Dengan apa? Dengan mungkin saat teduh kita hari-hari ini yang konsisten, untuk kita bangun hubungan dengan Tuhan saudara, membaca firman setiap pagi, setiap hari, merenungkan setiap ayat firman Tuhan mungkin pagi hari yang Tuhan taruh buat setiap kita untuk menguatkan kita sepanjang satu hari saudara. Dan ini menjadi setia dalam melakukan tugas-tugas sehari-hari kita. Yang kedua saudara, mengharapkan penghargaan dari Tuhan. Kita harus mengharapkan penghargaan dari Tuhan, bukan dari manusia. Dan saya percaya ini menjadi kekuatan kita. Artinya setiap perkara kecil pun yang kita kerjakan, Tuhan kasih penghargaan buat setiap kita. Itu yang menjadi kekuatan kita saudara. Bagaimana kita menjadi hambanya, menjadi anak-anak Tuhan. Kita mencari perkenanannya saudara. Kita menyenangkan Dia dalam kehidupan kita. Kita menjadi berkat, menjadi terang, menyatakan terang Tuhan atas sekeliling kita. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, menjadi bijaksana dalam melakukan tugas-tugas. Kita harus menjadi bijaksana dalam melakukan tugas-tugas dan yang dipercayakan kepada kita. Biarlah kita bijaksana saudara. Kita tahu menempatkan buat setiap apapun yang Tuhan percayakan, untuk kita bijaksana. Dan saya percaya ini kita menjadi hamba Tuhan, hamba-hambanya, anak-anaknya yang dipercaya oleh Tuhan dan dipandang lagi untuk diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Bapak, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami bersyukur buat pagi ini, buat firman-Mu Tuhan, buat pagi ini Tuhan, mengenai sabas hambaku yang baik, sabaslah hambaku yang baik dan setia. Penghargaan atas kesetiaan, sadar bahwa waktu kami Tuhan menyatakan buat Matius 21 dalam kehidupan kami sehari-hari,
Poin pertama, Tuhan ajar kami untuk menjadi setia dalam melakukan tugas sehari-hari, baik dalam pekerjaan, keluarga, maupun kehidupan rohani kami. Yang kedua, mengharapkan penghargaan dari Tuhan. Kami mengharapkan penghargaan dari Tuhan, bukan dari manusia. Fokus hidup kami kepada Tuhan saja yang menjadi penilai dalam setiap kehidupan kami. Dan yang ketiga, menjadi bijaksana dalam melakukan tugas-tugas. Kami menjadi bijaksana dalam melakukan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kami. Tuhan berkati setiap firman yang kami dengar hari ini, kami taruh dan ukir dalam luluh hati kami, sehingga sambil lalu kami, Tuhan, boleh mengerti dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Tuhan, bantu kami, Tuhan, untuk kami boleh menjadi hamba yang baik dan setia, Tuhan, dan kami boleh mengembangkan atas setiap mungkin talenta yang Tuhan berikan buat setiap kami tumbuh kembangkan, Tuhan, dalam kehidupan kami. Biar kami menjadi hamba yang baik dan setia, bukan hamba yang jahat. Berkati atas setiap pekerjaan apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, kiranya Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, Tuhan, mencurahkan berkat yang terbaik atas setiap kami. Dan kami rindu, Tuhan, terus melekat kepadamu, Tuhan, mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Dan kiranya pagi ini ada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan buat setiap kami, atas pekerjaan bisnis kami, Tuhan, atas kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya tangan-Mu terulur atas setiap kami, Tuhan, dan pagi ini kami merindukan berkat-Mu, Tuhan, yang menjadi pegangan kami sepanjang pagi ini, siang, sore, malam ini. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami dengan awan yang permai. Dan biarlah berkat minyak, gandum, anggur yang terbaik dari perbendaharaan Tuhan Yesus, Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. Tetap andalkan Tuhan. God bless you.